Adakah hubungan antara beragama dan memiliki belas kasih? Pertanyaan ini menjadi sangat penting akhir-akhir ini, karena banyak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Salah satunya adalah yang menimpa pegiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, yang dipersekusi massa yang menunggangi demonstrasi mahasiswa di tanggal 11 April 2022. Ironisnya, orang-orang yang mengeroyok Ade meneriakkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Mereka juga meneriakkan kalimat, bakar saja, halal darahnya, dan sebagainya. Kejadian ini sungguh barbar dan biadab. Mereka mempersekusi orang dengan mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah mereka sedang menjalankan perintah agama. Di bulan puasa lagi. Ini sungguh luar biasa. Saya teringat kata-kata Profesor Quraish Shihab yang mengatakan begini, iblis saja ketika melakukan kejahatan itu tidak pernah sambil menyebut nama Tuhan. Jadi orang-orang ini levelnya sesungguhnya sudah di atas iblis. Karena mereka gagal memahami agama. Semua agama kan intinya sesungguhnya adalah kasih. Tuhan adalah sosok yang maha kasih. Bukankah dalam ajaran agama kita diminta untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan tindakan apapun? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ini harus dibaca sebelum kita melakukan pekerjaan apapun. Ini berarti apapun yang kita lakukan haruslah dengan penuh kasih sayang. Dalam ajaran Kristen bahkan diajarkan, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ini sangat jelas ajaran yang mengedepankan kasih. Ada juga hadis Nabi yang terkenal ya, yang mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Belum beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini ajaran yang luar biasa. Bayangkan, bahkan iman kepada Tuhan disejajarkan dengan kasih kepada sesama. Belum beriman sebelum mengasihi. Ini ajaran yang sungguh indah. Sungguh mulia. Ajaran yang sangat thought-provoking. Saya menyebut orang-orang yang seperti ini sebagai orang yang tersesat. Apa definisi orang yang tersesat? Orang yang tersesat adalah orang yang belajar agama, tetapi gagal memahami hakikat, esensi, dan inti dari agama itu sendiri, yaitu kasih. Dan salah satu hadis terkenal itu kan mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi bilang, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi dikirim Tuhan ke dunia itu bukan untuk mengajarkan sholat atau puasa, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Membuat manusia menjadi lebih baik dan mengasihi sesamanya. Nah, mengapa orang yang beragama kok tidak sampai kepada kasih itu? Kenapa mereka bisa tersesat? Karena mereka terperangkap ke dalam apa yang saya sebut dengan istilah godaan orang yang beragama. Ada 3 hal yang sering menggoda orang yang beragama. Pertama, merasa diri paling benar. Tolong bedakan antara merasa benar dengan merasa paling benar. Merasa benar itu boleh. Yang tidak boleh itu merasa paling benar. Karena yang paling benar kan Tuhan. Kalau kita merasa paling benar, maka kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Ini yang kemudian yang membuat kita merasa berhak menghakimi orang lain.
Padahal kebenaran yang kita katakan itu sesungguhnya kan adalah kebenaran versi kita kan. Kebenaran dalam perspektif kita, dalam penglihatan kita, yang boleh jadi berbeda dengan kebenaran dari sudut pandang orang lain. Dari sudut pandang saya, ini misalnya ya, angka 6. Tapi dari sudut pandang orang lain, ini kan angka 9. Jadi kebenaran versi manusia itu tidak akan pernah lepas dari posisi berdiri atau posisi duduk seseorang. Nah, Tuhan itu ada di luar dimensi-dimensi ini. Sehingga kebenaran versi Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang bersifat mutlak. Hanya Tuhanlah yang paling benar, yang maha benar. Ya. Hal kedua yang sering menggoda orang yang beragama adalah merasa lebih hebat dari orang lain. Ya. Lebih hebat, lebih unggul, lebih soleh dari orang lain. Nah, godaan ketiga ya, bagi orang yang beragama itu adalah melihat orang yang berbeda dengan kita sebagai musuh. Kalau musuh ya berarti harus diperangi, kan, dilawan, dihabiskan. Inilah sesungguhnya akar dari segala bentuk kekerasan. Berbeda ya bagus-bagus saja. Perbedaan itu kan sunatullah. Perbedaan itu kan produk Tuhan, bukan produk manusia kan? Kalau Tuhan mau menjadikan semua manusia itu sama, Tuhan pasti bisa mewujudkannya. Tapi Tuhan justru membuat manusia itu berbeda-beda agar saling mengenal, saling belajar, saling memahami. Itu yang pertama, ya. Perbedaan itu adalah kehendak Tuhan, produk Tuhan. Yang kedua, berbeda itu kan membuat dunia ini menjadi lebih indah. Coba bayangkan, kalau di taman Anda itu hanya ada bunga mawar saja. Kurang indah bukan? Tapi kalau di taman Anda ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kamboja, ada kembang sepatu, ada bunga lili, ada bunga amarilis. Ya. Bukankah taman Anda menjadi sangat indah? Jadi perbedaan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Yang ketiga, kalau ada orang yang berbeda dengan Anda, tidak harus dia yang salah, Anda yang benar. Bisa saja dua-duanya salah, bisa juga dua-duanya benar. Karena itu kalau ada orang yang berbeda dengan kita, katakan saja, kita memang berbeda. Bukan, saya benar, Anda salah. Kalau Anda bilang, kita memang berbeda, nah itu fakta namanya. Faktanya kan memang begitu. Tapi kalau Anda bilang, saya benar, Anda salah. Nah itu kan opini Anda sendiri. Menurut orang lain boleh jadi sebaliknya. Mereka yang benar, dan Andalah yang salah. Tanda-tanda orang yang beragama dengan menggunakan hawa nafsu adalah begini. Kalau dia menyukai seseorang, dia merasa Tuhan juga menyukai orang itu. Kalau dia membenci seseorang, dia merasa Tuhan juga membenci orang itu. Padahal dia belum tentu benar. Tapi mengklaim bahwa kebenarannya sama dengan kebenaran Tuhan. Dan akibatnya juga, kalau orang yang disukai itu kena musibah, dia bilang, oh itu ujian. Tapi kalau orang yang dibenci yang terkena musibah, dia bilang, oh itu azab dari Allah. Nah orang-orang yang seperti ini, sesungguhnya sudah memfeta kompli Tuhan. Seakan-akan Tuhan selalu berada di pihak mereka. Ada sebuah statement yang sangat penting dari Dalai Lama. Bunyinya begini. The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. Tujuan dari agama adalah untuk mengontrol diri kita sendiri, bukan untuk mengkritik orang lain. Ini statement yang sangat penting. Berapa banyak orang yang beragama tapi melupakan hal ini dan sibuk mengkritik, mencaci, bahkan menyerang orang lain. Dan ketika dia menyerang orang lain, dia menjadi lepas kontrol, lupa bahwa agama sebetulnya adalah untuk mengontrol dirinya, membuatnya menjadi manusia yang welas asih.
Ini sesungguhnya adalah masalah fokus. Agama itu sesungguhnya fokusnya adalah membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Agama itu fokusnya ke dalam. Nah, orang yang tersesat itu menyangka fokus agama itu keluar. Mengubah orang lain, mengkritik orang lain, membuat orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Jadi fokusnya keluar, bukan ke dalam, bukan memperbaiki diri. Nah, ini yang namanya gagal fokus. Dan jangan lupa, inti dari setiap ajaran agama itu adalah cinta, kasih. Karena itu, ketika kita gagal mendapatkan cinta, gagal mendapatkan kasih, dan malah menciptakan kebencian sebagai akibat pemahaman agama kita, itulah contoh yang terang benderang mengenai orang-orang yang tersesat. Apa itu orang-orang yang tersesat? Merekalah orang yang belajar agama, tetapi pembelajarannya itu tidak pernah sampai kepada cinta, tidak pernah sampai kepada kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.